Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Research Based Learning Fisika Dasar 2A tahun 2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu alat mengenai interferensi dan difraksi. Perkenalkan, saya Anuraga Bugaskara Putra Prayoga. Saya Nazla Amanda Kamil. Saya Firman Ramadan. Saya Dina Desa Putra. Saya Jawa Dada Maroseno. Saya Ayang Randy Risma Hidayat. Saya Salma Syehidah. Mari kita saksikan penjelasan video dari kami. Terima kasih. Jadi alat dan bahan yang akan kami gunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama pensil mekanik ukuran 0,5 mm sebagai pembanding dengan serat alami untuk menunjukkan benar atau salahnya setup dari percobaan ini. Lalu ada 3 jenis serat alami, yaitu serat tebu, serat kelapa, dan serat dari rumput. Lalu alat yang akan kami gunakan yaitu yang pertama laser yang akan ditembakkan ke serat alaminya. Lalu ada celah yang akan digunakan untuk menempel serat, dan yang terakhir ada layar untuk menampilkan pola difraksi dari serat tersebut. Nah, berikut adalah setup alat yang kami gunakan, di mana sinar laser ditembakkan menuju celah. Di sini kami menggunakan celah dari pensil mekanik yang berukuran 0,5 mm. Agar pola difraksi yang dihasilkan dari pensil mekanik lebih jelas, maka diusahakan untuk mengurangi intensitas cahaya yang dihasilkan dari pola difraksi. Nah, bisa dilihat dari sini bahwasannya jarak antara gelap pertama ke gelap kedua itu 0,5 mm sesuai dengan ketebalan diameter dari pensil mekanik yang dilakukan di percobaan ini. Untuk percobaan serat yang pertama, kita gunakan serat kelapa. Kemudian kita setup percobaannya. Berikut didapat hasil pengukuran pada percobaan pertama, yaitu 0,2 cm. Pada percobaan kedua, kami akan menggunakan serat rumput. Setup akan dilakukan seperti berikut. Diperoleh hasil yang didapatkan dari serat rumput pada percobaan kedua adalah 0,3 cm. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga digunakan serat tebu. Dan alat di setup seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Didapat hasil pengukuran sebesar 0,4 cm. Di sini saya akan menyampaikan perhitungan berdasarkan desain dan teori dasar. Yang pertama, perhitungan berdasarkan teori. Diameter serat dapat dicari dengan menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. D sama dengan N dikali lambda dikali L per Y. Dengan D merupakan diameter, lambda merupakan panjang gelombang, Y merupakan lebar pola gelap terang pada layar, L merupakan jarak antara celah dan layar, dan N merupakan node. Selanjutnya, untuk perhitungan berdasarkan desain akan disampaikan oleh Firman. Pada 4.2 yaitu perhitungan berdasarkan desain, terdapat 3 serat yang kami gunakan, yaitu serat kelapa, serat tebu, dan serat rumput. Pada pengukuran pertama yaitu serat kelapa, digunakan N bernilai setengah, yaitu berdasarkan rumus, yaitu N setengah kali lambda, di mana N-nya adalah jarak antar pola gelap 1 dan 2, yang mana nilainya adalah 1, sehingga N yang digunakan adalah setengah. Lalu variasi jarak antara serat dan layar yang digunakan terdapat 4 variasi, yaitu 1,75 meter, 2 meter, 2,25 meter, dan 2,5 meter. Panjang gelombang yang digunakan yaitu 6,32 kali 10 pangkat min 7 meter, yang nilainya sama dengan 632 nanometer. Berdasarkan eksperimen didapatkan nilai dari jarak antar celah pada pola pertama, yaitu serat kelapa, yaitu 1,5, 1,75, 2, dan 2,25 mm. Sehingga apabila dihitung dengan menggunakan rumus yang dijelaskan sebelumnya, didapat hasil diameter dari serat sebagainya yang tertera di layar.
Hal tersebut juga dilakukan pada serat debu dan serat rumput sehingga didapat hasil perhitungan seperti pada layar. Selanjutnya regresi linear serat kelapa yang akan dijelaskan oleh Aga. Oke, baik. Terima kasih Firman. Jadi untuk regresi linear dari serat kelapa, serat tebu, dan juga serat rumput dari serat kelapa terlebih dahulu, bisa teman-teman lihat dan juga mungkin bisa penguji lihat bahwasannya grafiknya tuh menaik. Jadi kita menggunakan di sini sumbu Y-nya itu adalah L per Y dan sumbu X-nya adalah diameter. Dan bisa kita lihat bahwasannya kita menggunakan regresi juga, yaitu grafik hubungan diameter dan jarak pada serat kelapa. Jadi bisa dilihat untuk teman-teman semuanya, grafiknya itu cenderung menaik ya. Jadi ketika diameternya kecil, maka L per Y-nya juga kecil. Ketika diameternya tinggi, maka L per Y-nya juga tinggi. Bisa dilihat di regresi linear serat kelapa, di mana hasil untuk diameternya itu berbanding lurus. Jadi si diameter dan L per Y itu berbanding lurus. Dan juga teman-teman bisa lihat di regresi linear bisa dibilang untuk yang tebu ini gradiennya cukup tinggi ya daripada yang serat kelapa, seperti itu tertera pada layar. Kemudian untuk regresi linear serat rumput bisa teman-teman lihat bahwasannya sama, menaik juga, hanya saja mungkin gradiennya tidak setinggi pada serat tebu. Jadi kesimpulannya mungkin yang didapat dari regresi linear ini adalah ketika L per Y-nya naik, maka diameternya pun akan naik, alias L per Y dan diameter itu berbanding lurus, seperti itu. Untuk bagian selanjutnya, yaitu analisis, akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya berdasarkan gambar 4 dapat terlihat bahwa pola menunjukkan daerah yang memiliki intensitas cahaya tinggi dan semakin ke samping kiri, serta kanan intensitas cahaya semakin berkurang. Intensitas cahaya pada terang pusat adalah yang paling tinggi, yaitu dilihat di gambar 4, yaitu di bagian yang paling merah itu merupakan terang pusat. Selanjutnya gambar 5 menunjukkan grafik intensitas cahaya pola difraksi. Jika dibandingkan antara gambar 4 dan gambar 5, maka penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan teori. Gambar 5 merupakan grafik intensitas pola difraksi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Adam. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada penelitian kali ini menunjukkan bahwasannya pola difraksi dapat dibentuk dengan alat dan bahan yang sederhana. Penelitian ini telah menunjukkan bahwasannya serat bisa digunakan sebagai bahan untuk menunjukkan fenomena difraksi. Serat juga dapat dianggap sebagai penghalang yang dapat menghasilkan pola difraksi. Rambut dapat membentuk pola difraksi ketika disinari laser karena serat memiliki diameter yang seorde dengan panjang gelombang laser sesuai dengan prinsip Huygens. Konsep difraksi juga dapat digunakan untuk mengukur diameter rambut melalui pengukuran tak langsung. Kemudian, dari penelitian kali ini memperoleh hasil diameter serat sebagai berikut, yaitu diameter serat kelapa sebesar 3,59 kali 10 pangkat minus 4 meter, diameter serat tebu sebesar 1,80 kali 10 pangkat minus 4 meter, diameter serat rumput sebesar 2,37 kali 10 pangkat minus 4 meter. Sekian percobaan difraksi yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila selama percobaan kami melakukan berbagai kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.